Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sahabat podcastmu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan tausiah harian yang diselenggarakan oleh podcastmu, pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk memanfaatkan sebagian waktu kita demi kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dengan membawa risalah dinul Islam. Sahabat yang berbahagia, dalam sebuah kisah ada seorang warga negara Indonesia, seorang wanita yang karena kondisi ekonomi yang sangat menjepit, kondisi ekonomi yang sangat lemah, maka dia kemudian ingin mengadu nasib ke negeri orang, dan yang dituju adalah Saudi Arabia. Di sebuah desa yang bernama Huraimiyah di kota Riyadh, dia mencoba memperbaiki nasibnya. Dia bekerja di salah satu keluarga di mana ibu dari keluarga tersebut divonis oleh dokter dia mengalami kanker darah, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari hanya berbaring, setiap hari hanya melakukan kegiatan yang berada di tempat tidurnya. Maka kemudian dengan kehadiran seorang TKW ini, dia merasa terbantu. Segala kegiatan kesehariannya, baik di dapur atau di rumah tangganya, senantiasa dibantu oleh seorang TKW yang berasal dari negeri kita tercinta. Ternyata sang majikan ini memperhatikan bahwa orang yang telah membantunya ini begitu taat dalam beribadah. Dia senantiasa melaksanakan ibadahnya, sholatnya selalu tepat waktu, sehingga dia merasakan kesenangan, merasa bahagia ketika melihat tenaga kerja yang membantunya. Selain dia rajin bekerja,
menyelesaikan pekerjaan rumah, dia juga sangat aktif di dalam melaksanakan ibadah. Setelah berselang 1 minggu, sang majikan merasakan sesuatu yang aneh terhadap tenaga kerja ini. Apa yang menjadi keanehan dari tenaga kerjanya? Setiap kali dia pergi ke kamar mandi, dia selalu menghabiskan waktu yang cukup lama. Maka pada suatu waktu dia bertanya, apa sebenarnya yang engkau lakukan di kamar mandi? Setiap kali engkau ke kamar mandi, saya perhatikan selalu lama berada di kamar mandi. Maka kemudian si TKW ini kemudian menjelaskan, sebenarnya pada awalnya dia tidak mau bercerita, tetapi karena terus didesak, terus ditanyakan oleh sang majikan, maka kemudian dia bercerita bahwa sebenarnya dia baru saja melahirkan. Jadi usia kelahirannya itu baru 20 hari. Tetapi karena kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan, dia memberanikan diri meninggalkan sang bayi, meninggalkan sang keluarga demi untuk kelangsungan hidup keluarga dan si bayinya. Dan setiap kali ke kamar mandi, kenapa dia selalu lama? Dia jelaskan bahwa saya selalu membuang air susu, karena kalau tidak maka sakit di dada. Cerita inilah yang kemudian membuat si majikan berucap, subhanallah, engkau adalah seorang pejuang. Semestinya engkau merawat sang bayi dengan sebaik-baiknya, tetapi engkau tinggalkan si bayi yang baru berusia 20 hari, dan engkau tinggalkan juga keluarga dalam rangka memperbaiki nasib hidupnya. Maka kemudian si majikan ini memberikan uang atau gaji sesuai dengan kontrak kerja yang dia lakukan. Sesuai dengan kontrak kerja, dia bekerja selama 2 tahun. Maka gaji yang 2 tahun itu kemudian oleh si majikan dihitung dan diserahkan kepada seorang TKW tersebut sambil mengucapkan, pulanglah engkau, rawatlah si bayi tersebut, dan setelah 2 tahun kemudian, kalau engkau berkenan untuk kembali ke sini, maka kembalilah. Inilah yang dilakukan oleh sang majikan. Jadi dia merasa prihatin melihat kondisi tenaga kerjanya, karyawannya, maka kemudian dia memberikan uang saku senilai kontrak selama 2 tahun. Maka kemudian TKW ini pulanglah ke negeri, ke Indonesia. Selang 1 bulan kemudian, setelah kepulangan sang TKW ini, majikannya kembali ke dokter untuk kontrol tentang kesehatan, tentang kanker darah yang dia alami. Setelah diperiksa oleh dokter, maka dokter berkesimpulan, ibu ini sekarang sudah sembuh total. Maka sang dokter kemudian bertanya, apa yang ibu lakukan sehingga selama ini kanker darah yang ibu alami kemudian sekarang sembuh total? Begitu
Ditanya berkali-kali oleh sang dokter, akhirnya sang ibu majikan ini kemudian mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa ya dokter. Maka tolong diingat apa sebenarnya yang ibu lakukan. Ternyata kemudian dia menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu dia telah memberikan gaji kepada tenaga kerjanya setelah dia bekerja selama 1 minggu, tetapi gaji yang dia berikan senilai 2 tahun sesuai dengan masa kontraknya. Ternyata inilah yang menjadi penyebab utama kemudian ibu ini sembuh dari penyakitnya. Apa yang bisa kita ambil makna dari cerita ini, sahabat? Ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Inilah hadis Rasulullah yang kemudian kalau kita hubungkan dengan cerita tadi sangatlah klop, sangatlah relevan. Kemudahan yang diberikan oleh sang majikan, maka Allah gantikan dengan kesembuhan yang dia alami dari penyakit kanker darah yang sekian lama menghinggap dalam tubuhnya. Sahabat yang berbahagia, sekali lagi merujuk pada hadis ini, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar kita senantiasa memberikan kemudahan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kemudahan-kemudahan yang kita berikan akan memberikan manfaat bagi kita sekalian, dan Rasulullah menjanjikan Allah akan membalas kemudahan yang kita lakukan dibalas dengan kemudahan Allah yang akan diberikan kepada kita, tidak saja ketika di dunia tetapi juga di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memberikan kemudahan kepada orang-orang di sekitar kita ketika menghadapi kesulitan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.